Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar telah selesai mengotopsi jenazah Angelin. Hasilnya Angelin diperkirakan telah meninggal dunia sejak 3 pekan lalu akibat pendarahan di kepala. Otopsi terhadap jenazah Angelin dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Dari pemeriksaan bagian luar dan dalam, tim menemukan sejumlah luka di tubuh bocah berusia 8 tahun tersebut. Pendarahan di kepala akibat benturan benda tumpul di kepala bagian belakang menjadi penyebab kematian bocah yang dilaporkan hilang oleh ibu angkatnya. Angelin diperkirakan meninggal sekitar 3 pekan lalu atau hampir sama saat bocah malang tersebut diinformasikan hilang pada 16 Mei. Dari hasil pemeriksaan luarnya, kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Untuk sebab matinya ada pendarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian. Dugaan penganiayaan Angelin hingga tewas dengan tubuh korban dikubur makin terkuak. Sore tadi, tim Lafor Polresta Denpasar menemukan dan menyita sejumlah peralatan yang diduga menjadi alat untuk mengubur Angelin di belakang rumah tersangka. Tim Lafor Polresta Denpasar menyita sekop, cangkul, dan kain spray yang diduga digunakan untuk mengubur tubuh Angelin. Alat-alat ini ditemukan di rumah ibu angkat Angelin di Jalan Sedat Malam, Kesiman, Denpasar Timur. Sejak dilaporkan hilang 16 Mei lalu, 25 hari kemudian kasus ini terkuak. Polisi mencurigai gundukan tanah yang tidak beraturan dan tertutup sampah. Setelah digali ternyata ditemukan jasad Angelin dalam kondisi telah membusuk. Sebelumnya, Hamidah, ibu kandung Angelin, histeris saat mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Di depan kamar jenazah, Hamidah meminta pelaku pembunuh Angelin dihukum mati. Hamidah, ibu kandung Angelin, tidak menyangka anaknya yang sebelumnya dikabarkan hilang ternyata ditemukan tewas tadi pagi oleh tim gabungan polisi. Hamidah sempat meminta pintu kamar jenazah dibuka untuk bisa melihat jasad anaknya untuk terakhir kali, namun tidak diperbolehkan pihak kepolisian. Hingga kini Hamidah masih bertahan di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Hamidah mengaku telah dipisahkan dengan Angelin sejak lahir. Buka pintunya, Angelin, udah datang. Angel. Pemirsa, sebuah akhir yang penuh duka terjadi. Angelin yang sempat dinyatakan hilang beberapa pekan terakhir ternyata ditemukan tewas di belakang rumahnya. Sejauh ini belum ada tersangka yang ditetapkan, namun 8 saksi tengah diperiksa secara intensif. Bagai fenomena gunung es, kasus Angelin hanya satu dari ratusan bahkan mungkin ribuan kasus kekerasan pada anak. Bagaimana kemudian kita melindungi anak-anak dari kekerasan dan harus dari mana kita berbenah. Dan kita juga akan langsung mewawancarai. Pertama akan saya wawancari adalah wali kelas Angelin, Ibu Putu Sri Wijaya. Ibu Sri, selamat malam. Malam. Ya, Ibu Sri, kita turut berduka cita mengetahui bagaimana akhirnya kondisi Angelin ternyata ditemukan tewas di belakang rumahnya sendiri. Ibu Putu Sri Wijayanti, Ibu Sri, Anda adalah wali kelas dari Angelin. Bisakah Anda ceritakan Angelin itu sosok anak yang seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Seperti saya ketahui, Angelin anaknya pendiam, pemurung, bergaulnya kurang, komunikasi kurang juga. Kesehariannya hanya diam, kalau waktu istirahat hanya diam, duduk dengan manis. Aja yang sehariannya saya lihat. Kalau tanya kadang susah jawab, hanya menatap wajah kita aja yang ditatap. Bisakah kemudian Angelin mengikuti pelajaran dengan baik meskipun ia anak yang pendiam?
dia konsentrasinya kurang. Waktu mengikuti pelajaran hanya bengong. Kadang tidak mengerjakan tugas di dalam kelas. Itu pun kalau saya dengan tegas, Angelin kerjakan tugasnya, baru mau menulis. Adakah keanehan atau sesuatu kejanggalan yang Ibu Sri temukan dari Angelin, mungkin dari fisik Angelin? Badannya kurus, kotor, itu yang saya lihat dari awal saya mulai mengajar, masuk ke kelas 2, kan kelas 1 kan walinya. Kelas 2 saya walinya, minggu pertama saya melihat suatu ketidakwajaran pada anak pada umumnya, karena di kepala itu kotor sekali. Seperti panas yang menggumpal di kulit kepala, mukanya yang penuh tanah, badannya juga di telinganya yang kotoran. Jadi saya tidak tega melihat anak seperti itu. Saya punya inisiatif untuk membersihkannya. Pertama saya bersihkan dengan tisu basah. Setelah saya lihat wajahnya, kok ini anak cantik, bersih, kenapa seperti ini? Saya tanya, dia tidak mau jawab. Lalu Angelin, mau Ibu keramasin ya? Dia jawab dengan mengangguk. Saya bawa ke kamar mandi ruang guru, saya keramasi di sana. Pada saat saya keramasi, sudah selesai keramas, sudah saya buka bajunya. Di dalam tubuhnya itu ada seperti garuk-garukan kecil-kecil seperti itu. Mungkin karena mandinya yang kurang bersih atau jarang mandi, saya tidak tahu ya, seperti gatal seperti itu. Nah, pada saat selesai saya keramasi, muncul si ibu angkatnya. Saya tidak tahu itu ibu angkatnya. Saya terkejut karena saya lihat kalau ini ibu kandungnya nggak mungkin, karena dari lihat penampilannya tua kan, dari punya anak umur kelas 2 SD, tidak nyocok rasanya. Ternyata si ibu cerita itu bahwa itu anak angkat, gitu. Dan pada saat itu saya minta maaf pada ibunya karena saya menyangka Angelin itu kemarin awalnya anak orang tidak mampu, tidak mampu yang kurang juga perhatiannya. Mungkin orang tuanya sibuk, seperti itu saya pikir. Ternyata saya lihat penampilan si ibu yang saya lihat yang seperti orang berekonomi yang mampu. Jadi pada saat itu saya minta maaf, Ibu, saya minta maaf, anaknya tadi saya keramasi. Saya bilang seperti itu pada ibunya. Oh, terima kasih sudah memperhatikan Angelin, katanya si ibu. Terus saya tanya, kenapa badan Angelin kurus, Ibu? Angelinnya susah makan, hanya maunya susu saja. Saya nggak artinya tidak memperpanjang lagi, karena ibunya bilang saya tidak suka makan. Nah setelah itu kalau bekalnya bagaimana, Bu? Bawa uang. Kalau dia bawa uang, dia tidak bawa makanan. Kalau bawa makanan berarti dia tidak bawa uang. Sebaliknya seperti itu. Nah pada saat itu dia menceritakan tentang dia punya katanya anak 2 yang di Amerika dan Australia. Pada saat itu dia menceritakan tentang ekonominya sudah. Berarti saya tahu, oh ini ibu ekonominya mampu. Berarti oh mungkin Angelinnya mungkin yang kurang malas makan, karena anak seperti itu kan banyak yang kurang senang makan, berarti paling ngemil mungkin seperti itu saya kira. Ibu Sri, ketika kemudian ibu angkat Anda berarti bertemu dengan ibu angkat Angelin setelah Anda memandikan Angelin, bagaimana? Apakah Anda sempat melihat bagaimana reaksi dari Angelin ketika ibu angkatnya datang menjemputnya di sekolah? Ada rasa wajah gembira sedikit, teman sedikit, senyum sedikit. Nah, karena apa? Waktu itu kan saya bilang, Ibu maaf tadi saya tawarin Angelinnya mau tinggal sama Bu Guru. Saya bilang itu, ini kan ada guru kelas 2 teman saya juga, pingin juga sama dikasihan ini anak cantik. Kayaknya kita mau kita angkat anak, yuk kita berdua punya inisiatif sama teman seperti itu. Terus saya bilangin ke ibunya, sampaikan Ibu tadi saya Angelin maaf, saya tawarin Angelinnya mau nggak tinggal sama Bu Guru. Dia bilang mau Ibu. Oh boleh saja, tapi katanya si ibu, Angelin punya tugas memberi makan ayam, makan kucing dan anjing. Saya tidak tahu dia punya ayam berapa, anjing kucing berapa waktu itu. Saya mengetahui setelah Angelin hilang, dia punya ayam sebanyak itu. Ya, Ibu Sri, apakah kemudian Anda juga pernah berbicara dengan Angelin soal kondisi atau situasi di rumahnya? Pernah, karena artinya pernah saya tanyain, tapi Angelin tidak mau jawab. Angelin, kenapa kurus begini badanmu, Angelin?
apa penyebab seperti ini? Kamu nggak mau makan ya? Nggak mau jawab ibu. Dia nggak pernah mau jawab. Apa yang Angelin? Kalau kamu nggak bawa uang, kalau kamu lapar atau sakit apapun itu, tolong cerita ke Bu Guru, karena saya waktu itu punya kecurigaan dari tubuh Angelin yang pemurung, tubuh dan wajah yang pemurung. Pada saat itu saya bertanya terus sama Angelin, tapi nggak pernah dapat jawaban sampai sekarang pun saya, sampai akhir dia menghilang, dia tidak pernah mendapat jawaban dari Angelin. Baik, baik Ibu Sri, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan lanjutkan Random News sesaat lagi, tetaplah bersama kami.